Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akuntansi C 2018 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk periode tahun 2017. Perkenalkan, saya Sylvia, NIM 044. Saya Supriyani Panjaitan, NIM 045. Kenalkan, nama saya Erina Putri Rahmayanti, NIM 721141818205. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, kita masuk pada analisis yang pertama, yaitu ada analisis rasio likuiditas. Analisis ini berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar utang jangka pendeknya. Yang pertama ada modal kerja. Di sini PT Mustika Ratu Tbk memiliki modal kerja pada tahun 2016 dan 2017 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan lebih besar dibandingkan dengan utang lancarnya. Lalu terjadi penurunan sebesar 0,5% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena kenaikan utang lancarnya lebih besar dibandingkan dengan kenaikan aset lancarnya. Lalu yang kedua ada rasio lancar. Pada tahun 2016, PT Mustika Ratu Tbk mendapatkan rasio lancar sebesar 4,09, lalu pada tahun 2017 sebesar 3,6. Lalu yang ketiga ada rasio cepat. Di sini quick ratio PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2016 dan 2017 bernilai di atas 1,5. Dan hal ini menunjukkan bahwa PT Mustika Ratu Tbk dalam kondisi liquid dan mampu membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Baiklah, setelah mengetahui rasio likuiditas, selanjutnya kita akan membahas rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya. Perusahaan dikatakan solvable jika total aset besar daripada total hutang. Total debt to total asset ratio atau rasio hutang terhadap aset pada tahun 2016 sebesar 23,59% dan total debt to total asset ratio atau rasio hutang terhadap aset tahun 2017 sebesar 26,26%. Pada rasio di atas tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat bahwa kondisinya solvable karena memiliki nilai debt to total asset kecil dari 35% dan DAR mengalami kenaikan dari 23,59% menjadi 26,26%. Yang kedua, total debt to equity ratio atau rasio utang terhadap modal pada tahun 2016 sebesar 0,31%. Total debt to equity ratio atau rasio utang terhadap modal tahun 2017 sebesar 35,62%. Pada rasio di atas, di tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat bahwa kondisinya solvable karena memiliki nilai debt equity kecil dari 80% dan DAR mengalami kenaikan dari 0,31% menjadi 35,62%. Dan yang ketiga, kita menghitung time interest earned tahun 2016 sebesar min 0,86 dan time interest earned tahun 2017 sebesar min 0,24. Pada analisis time interestnya, perusahaan masih kurang mampu untuk membayar total bunga karena rasionya belum menghasilkan angka yang cukup untuk membayar total beban bunga dan di sini time interest mengalami penurunan walaupun totalnya negatif. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur keefektivitasan perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki. Yang pertama ada perputaran persediaan. Di sini perputaran persediaan PT Mustika Ratu pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena kenaikan persediaan lebih besar daripada kenaikan penjualannya. Lalu yang kedua ada perputaran piutang. Perputaran piutang PT Mustika Ratu pada tahun 2017 juga mengalami penurunan angka rasio. Hal ini menandakan bahwa
kemampuan perusahaan dalam menagih piutangnya semakin baik. Lalu yang ketiga ada rasio perputaran modal kerja. Rasio ini pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0,01% atau sebesar 1,24. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan yang diperoleh ialah sebesar 1,24 kali dari modal kerjanya. Lalu yang keempat ada rasio perputaran aset tetap. Di sini pada tahun 2017 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena kenaikan aset tetapnya lebih besar dibandingkan dengan kenaikan penjualannya. Lalu yang terakhir ada rasio perputaran total aset. Di sini rasio perputaran total aset PT Mustika Ratu ialah sebesar 0,71 pada tahun 2016 dan 0,69 pada tahun 2017, yang berarti bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,69 dari total aset yang dimiliki. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan, biasanya dinilai oleh investor dan kreditur atau bank untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Kita menghitung gross profit margin atau GPM pada tahun 2016, di mana rumusnya laba kotor dibagi penjualan bersih kali 100%. Maka total GPM-nya pada tahun 2006 sebesar 59% atau 0,59%. Dan total GPM pada tahun 2017 sebesar 57,90%. Dari analisis GPM di atas, PT Mustika Ratu mengalami kenaikan pada gross profit margin pada tahun 2017 sebesar 57,90% dari yang sebelumnya 0,59%. Kenaikan ini cukup signifikan pada kinerja perusahaan menunjukkan sangat baik karena perusahaan mampu menghasilkan laba lebih dari setengah penjualan dan kondisi ini menunjukkan kondisi efisien karena GPM besar dari 30%. Selanjutnya kita menghitung net profit margin atau NPM pada tahun 2016 di mana rumusnya laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Totalnya sebesar min 2,30% dan net profit NPM pada tahun 2017 sebesar min 0,68%. Pada analisis NPM ini, NPM mengalami penurunan dari min 2,30% ke min 0,68% yang menunjukkan perusahaan masih kurang efisien dalam memperoleh laba bersih dari penjualan dan NPM menunjukkan kecil dari 20%. Selanjutnya kita menghitung Basic Earning Power atau BEP tahun 2016, di mana rumusnya EBIT dibagi total aset dikali 100%, dan total BEP pada tahun 2016 sebesar min 0,01%. Dan Basic Earning Power atau BEP tahun 2017 totalnya sebesar min 0,27%. Pada analisis rasio tahun di atas, PT Mustika Ratu menunjukkan masih kurang efisien dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba, namun BEP mengalami kenaikan dari min 0,01% ke min 0,27%. Selanjutnya kita menghitung Operation Profit Margin atau OPM tahun 2016, di mana rumusnya laba usaha dibagi penjualan bersih dikali 100%, dan Operation Profit Margin OPM tahun 2016 sebesar 0,0%. Operation Profit Margin atau OPM tahun 2017 sebesar 1,06%. Pada analisis rasio di atas, PT Mustika Ratu menunjukkan bahwa perusahaan masih kurang efisien dalam menghasilkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dan memiliki nilai OPM yang kecil dari 20%, namun mengalami kenaikan dari 0,0% menjadi 1,06%. Selanjutnya kita menghitung ROA pada tahun 2016, di mana rumusnya EBIT dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Totalnya sebesar min 0,85%. Return on Asset Ratio atau ROA tahun 2017 sebesar min 0,27%. Dan tahun 2016 ROA sebesar min 0,85%. Artinya, perusahaan mampu mengelola aset sebesar min 0,85% untuk menghasilkan laba bersih. Dan pada tahun 2017, ROA
sebesar min 0,27%, artinya perusahaan mampu mengelola aset sebesar min 0,27% untuk menghasilkan laba bersih. Pada analisis rasio di atas, PT Mustika Ratu menunjukkan masih kurang efisien karena memiliki nilai ROA yang kecil dari 30% dan mengalami penurunan ROA dari min 0,85% menjadi min 0,27%. Selanjutnya, kita akan menghitung ROE tahun 2016, di mana rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Dan ROE pada tahun 2016 sebesar min 150%. ROE pada tahun 2017 sebesar min 0,35%. Pada tahun 2016, ROE sebesar min 150%, artinya perusahaan menggunakan uang dari pemegang saham sebesar min 150% untuk menghasilkan keuntungan. Dan pada tahun 2017, ROE sebesar min 0,35%, artinya perusahaan menggunakan uang dari pemegang saham sebesar min 0,35% untuk menghasilkan keuntungan. Pada analisis rasio di atas, PT Mustika Ratu menunjukkan masih kurang efisien karena memiliki nilai ROE yang kecil dari 40% dan mengalami penurunan ROE dari min 150% menjadi min 0,35%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada beberapa rasio pasar atau market ratio yang dapat dihitung seperti 1. Price to book value atau PBV dengan rumus harga saham per jumlah saham beredar. Dan yang kedua, price earning ratio atau PER dengan rumus harga saham per lembar per laba per saham. Dalam tabel dijelaskan bahwa PBV pada tahun 2016 sebesar 2,92% dan pada tahun 2017 sebesar 2,92%. Sedangkan PER pada tahun 2016 sebesar min 9,7% dan pada tahun 2017 sebesar min 41,7%. Tabel di atas menunjukkan bahwa harga saham yang ada di pasar dibandingkan dengan nilai buku saham atau PBV PT Mustika Ratu Tbk tidak mengalami kenaikan maupun penurunan atau stagnan. Price earning ratio atau PER PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2016 mengalami kerugian sebesar min 9,7% dan pada tahun 2017 mengalami kerugian yang meningkat sebesar min 41,7%. Analisis common size terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Yang pertama, aktiva. Rumus aktiva yaitu komponen aktiva per total aktiva dikali 100%. Tabel di atas merupakan perbandingan komponen aktiva PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2016 dan pada tahun 2017. Analisis pada laporan neraca berdasarkan aktiva PT Mustika Ratu Tbk dapat disimpulkan bahwa pada kas mengalami peningkatan selama tahun 2016 sampai tahun 2017 sebesar 0,41. Dan yang kedua, pasiva. Pasiva terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Pasiva untuk liabilitas rumusnya yaitu komponen liabilitas per total pasiva dikali 100%. Sedangkan pasiva untuk ekuitas rumusnya yaitu komponen ekuitas per total pasiva dikali 100%. Tabel di atas merupakan perbandingan komponen liabilitas maupun ekuitas PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2016 dan tahun 2017. Hasil analisis common size pada laporan pasiva PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2016 sampai tahun 2017 didapati bahwa terdapat pinjaman pada bank meningkat sebesar 0,03%, di mana membuktikan bahwa selama periode tahun 2016 sampai tahun 2017 PT Mustika Ratu Tbk kurang mampu
dalam menghimpun dana perusahaannya. Selanjutnya yaitu analisis common size laporan laba rugi. Rumusnya yaitu elemen laba rugi per pendapatan dikali 100%. Tabel di atas menunjukkan bahwa komponen laba rugi PT Mustika Ratu Tbk meliputi beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban lain-lain, pendapatan bunga, beban keuangan, dan pajak penghasilan. Berdasarkan analisis, dapat dilihat bahwa kinerja PT Mustika Ratu Tbk tahun 2016 sampai tahun 2017 jika dilihat dari beban usaha adalah baik, karena perusahaan dapat mengefisienkan beban penjualan. Analisis DuPont dapat dihitung dengan ROE, yaitu aset per ekuitas dikali penjualan per aset dikali laba bersih per penjualan, di mana ekuitas berasal dari perhitungan rasio leverage, aset dari perhitungan perputaran aset, dan penjualan berasal dari perhitungan margin laba bersih. Rumus perhitungan rasio yang digunakan yaitu 1. Equity multiplier atau financial leverage, di mana total aset per total ekuitas, dan yang kedua net profit margin atau NPM, di mana laba bersih per penjualan dikali 100%. Dan yang ketiga total aset turnover, di mana penjualan per total aset dikali 100%. Dari tabel di atas, maka net profit margin atau NPM mengalami kenaikan dari min 2% pada tahun 2016 menjadi min 1% pada tahun 2017. Sedangkan total aset turnover mengalami penurunan dari 0,71 pada tahun 2016 menjadi 0,69 pada tahun 2017, dan financial leverage mengalami kenaikan sebesar 1,31 pada tahun 2016 dan 1,36 pada tahun 2017. Jadi, ROE analisis DuPont mengalami kenaikan min 1,86% pada tahun 2016 dan min 0,94% pada tahun 2017. Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa net profit margin atau NPM mengalami kenaikan yang awalnya rugi 7 miliar pada tahun 2016 menjadi hanya rugi sebesar 2 miliar pada tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya penjualan dan terjadi penurunan biaya produksi. Perusahaan masih mengalami rugi karena terjadi kenaikan pada beban lain-lain secara signifikan yang disebabkan penghapusan persediaan yang usang. Tingkat perputaran aset PT Mustika Ratu mengalami penurunan dari 0,71 pada tahun 2016 menjadi 0,69 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena kenaikan total aset lebih besar dan signifikan dibandingkan dengan kenaikan penjualannya. Penyebab naiknya total aset salah satunya ialah terjadi kenaikan pada persediaan sebesar 20,99%, kenaikan utang bank jangka pendek sebesar 46,24%, dan terjadi penurunan terhadap total ekuitas. Dan yang selanjutnya, rasio financial leverage naik dari 1,31 pada tahun 2016 menjadi 1,36 pada tahun 2017. Ini menunjukkan perusahaan menambah jumlah utang dalam kegiatan operasinya. Terlihat dari kenaikan utang bank jangka pendeknya yang mencapai kenaikan sebesar
46,24%. Selanjutnya yaitu analisis cross-section. Analisis cross-section merupakan perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Kesamaan tersebut antara lain: 1. Kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. 2. Kesamaan dari sisi permintaan. Dan yang ketiga, kesamaan dalam atribut keuangan. Untuk menghitung rata-rata industri, berikut beberapa alternatif. 1. Menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan. 2. Menghitung nilai tunggal dengan dispersinya atau standar deviasinya. Dan yang ketiga, menghitung nilai untuk persentil tertentu. Tabel di atas menjelaskan bahwa ROA PT Unilever Indonesia Tbk sebesar 50%, PT Martina Berta Tbk sebesar 41%, dan PT Mustika Ratu Indonesia Tbk sebesar min 27%. Nilai buku saham PT Unilever Indonesia Tbk sebesar 10, PT Martina Berta Tbk sebesar 740, dan PT Mustika Ratu Indonesia Tbk sebesar 125. Nilai pasar saham PT Unilever Indonesia Tbk sebesar 11,180, PT Martina Berta Tbk sebesar 135, dan PT Mustika Ratu Indonesia Tbk sebesar 206. Dari angka-angka yang di atas, berikut ini adalah ringkasan perhitungan dengan metode yang berbeda sebagai berikut. Rata-rata aritmatika sebesar 21,33%. Rata-rata tertimbang dengan bobot buku nilai saham sebesar 0,32%. Rata-rata tertimbang dengan nilai bobot nilai pasar saham sebesar 0,46%, dan median sebesar 41%. Analisis time series. Berikut data penjualan PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Tahun 2013, penjualan produk kosmetik Mustika Ratu sebanyak 358,127. Tahun 2014 sebanyak 434,747. 2015 sebanyak 428,93. 2016 sebanyak 344,361, dan pada tahun 2017 sebanyak 344,678. Berdasarkan data penjualan produk Mustika Ratu pada tahun 2014, penjualan meningkat sebanyak 434,747, dan penjualan produk pada tahun 2015 sebanyak 428,93, di mana penjualan mengalami penurunan. Kemudian, pada tahun 2016, penjualan produk hanya 344,361, dan pada tahun 2017 penjualan sebanyak 344,678, di mana meningkat dari tahun sebelumnya. Maka dapat digambarkan bahwa proses konsumen untuk membeli produk Mustika Ratu tidak berjalan secara stabil atau berubah-ubah setiap tahunnya. Selanjutnya, kita akan membahas analisis modal kerja. Yang pertama, pada konsep kualitatif, rumusnya jumlah aktiva lancar dikurang jumlah hutang lancar, di mana total modal kerjanya menjadi 277.484.214 rupiah. Hasil ini didapat dari jumlah aktiva lancarnya sebesar 382.262.906.538 rupiah dikurang jumlah utang lancarnya sebesar 106.831
Rp922.324. Maka total modal kerja pada PT Mustika Ratu Tbk tahun 2017 menurut konsep kualitatif sebesar Rp270.430.984.214. Konsep kuantitatif di mana total jumlah aktiva lancar. Jumlah aktiva lancarnya bisa dilihat pada tabel di samping, yaitu termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka, uang muka, pemasok, dan lainnya. Maka, modal kerja pada PT Mustika Ratu Tbk tahun 2017 menurut konsep kuantitatif sebesar Rp382.906.538. Konsep fungsional yaitu sebagian besar aset lancar dan depresiasi aset bisa dilihat pada tabel di samping kas dan setara kas, piutang usahanya, persediaan, penyusutan, dan jumlah modal kerjanya sebesar Rp460.890.281.128. Nah, pada analisis modal kerja ini terdapat laporan posisi keuangan yang diperbandingkan, yaitu ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa PT Mustika Ratu Tbk mengalami kenaikan modal kerja sebesar Rp24.473.375 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dan dapat dilihat dari laporan keuangan neraca, yaitu pada bagian aktiva lancar dan utang lancar pada tahun 2017 atas dasar tahun 2016. Nah, kita masuk ke sumber dan penggunaan modal kerja. Sumbernya yaitu ada tagihan pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, komponen ekuitas lainnya, dan kepentingan non-pengendali. Total dari sumber ini sebesar Rp3.936.910.794. Dan total pada penggunaannya yaitu ada aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan, uang jaminan pihak berelasi, aset tidak lancar lainnya, utang bank jangka panjang setelah dikurang jatuh tempo 1 tahun, saldo laba belum ditentukan penggunaannya. Jadi total penggunaan yaitu Rp5.256.862.644. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis arus kas. Yang pertama, analisis arus kas dari aktivitas operasi, yaitu sumber arus kasnya dari pelanggan penghasilan bunga. Total dari sumber arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp351.165.178.049. Dan penggunaan arus kasnya untuk pemasok, karyawan, dan beban operasional lainnya maupun pajak penghasilan dan beban bunga, total penggunaan arus kasnya sebesar Rp360.207.496.930. Jadi, total kas bersih pada aktivitas operasi sebesar min Rp10.355.155.394. Yang kedua, analisis arus kas dari aktivitas investasi. Sumber arus kasnya dari penjualan aset tetap dan perolehan aset tetap. Total dari analisis arus kas dari aktivitas investasi sebesar min Rp6.299.199.651. Selanjutnya, yang ketiga, analisis arus kas dari aktivitas pendanaan. Sumber arus kasnya dari pinjaman bank jangka pendek, dan total sumber arus kasnya sebesar Rp16.889.045.065. Dan penggunaan arus kasnya digunakan untuk pembayaran bank jangka panjang, yang total penggunaan arus kasnya sebesar Rp1.409.367.915. Jadi, total kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp15.479.677.890. Nah, dari tabel di samping dapat dilihat
Kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 37,5% atau sebesar 6,2 miliar. Penurunan ini disebabkan karena penerimaan arus kas pelanggan, penurunan penghasilan bunga, kenaikan pembayaran pajak, maupun kenaikan pengeluaran arus kas kepada pemasok karyawan, dan kenaikan biaya operasional lainnya. Dan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 153,8% atau sebesar 4 miliar. Meningkatnya kas bersih untuk aktivitas investasi disebabkan oleh adanya penjualan aset tetap dan perolehan aset tetap dan tidak terdapat penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi pendanaan untuk pengeluaran sehingga hanya terdapat pendapatan dan tanpa ada pengeluaran. Kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 113,8% atau sebesar 8,2 miliar dibandingkan dengan kas bersih pendanaan tahun 2016. Kenaikan ini dipicu dari menurunnya pembayaran jangka pendek. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis kebangkrutan dengan menggunakan perhitungan nilai Z-score. Di sini, nilai Z-score PT Mustika Ratu tahun 2017 senilai 2,413. Hal ini berarti bahwa posisi Z-score PT Mustika Ratu berada di tengah antara 1,2 dan 2,9. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2017 berada dalam kondisi ambigu atau abu-abu dan memiliki kemungkinan untuk bangkrut.